tanya recording. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dalam halaqah tahsin kita, dan ada berita duka juga dari mertuanya Mas Agung ya, yang kemarin sudah kondisinya sudah menurun ya, COVID ya. Saya melihat akhir-akhir ini COVID, korban berjatuhan ya cukup banyak, bahkan di Mertilang sendiri saya hitung ada sekitar 30 kasus, tepat 33 kasus gitu ya. Ya Pak Sisko ya, Pak Sisko kebetulan Satgas nih. Betul Pak. Ya cukup inilah apa namanya mengkhawatirkan juga. Jadi ya semoga kita tetap dilindungi Allah, dijauhin dari wabah ini, selalu berikhtiar. Baik, kita masih menunggu beberapa teman ya agar bisa hadir di dalam acara apa kita namanya ini Ustadz, Rihlah ya, acara Rihlah kita ini. Yang mana kita akan menjodoh-jodohkan memasang-masangkan antara peserta, dan nanti kita melatih dan bisa mengkoreksi, membaca dengan baik dan dikoreksi oleh lawannya. Sementara yang lain bisa kita menonton. Kali ini kita gantian. Ya, jadi Bapak yang mengkoreksi, ya, lawannya yang mengkoreksi. Umpamanya Pak Agus baca, dikoreksi sama Opung, gitu ya. Terus nanti sebaliknya Opung baca, Pak Agus yang mengkoreksi. Cuman kok kelihatannya ini yang peserta yang hadir cuman 6 orang. 6 orang, Papi juga katanya maunya nyimak katanya. Jadi Pak Jul, Pak Harman, sama Pak Agung belum hadir, Pak Adi juga belum hadir. Saya sudah memasangkan kemarin ada 4 pasang ya. Gimana ini Ustaz? Apa kita mulai atau gimana? Boleh. Masya Allah. Jadi kita ambil surat Al-Qari'ah ya Ustaz? Ambil surat Al-Adiyat langsung. Oh, Al-Adiyat langsung ya? Iya, kita sudah habiskan Al-Qari'ah ya? Iya, kita sudah habiskan Al-Qari'ah. Baik, kita langsung masuk ke Al-Adiyat. Nah, kebetulan di surat ini ada kaidah khusus ya. Ada kaidah khusus yang mana belum pernah terjadi pada ayat-ayat urutan ayat sebelumnya. Ya, apa itu kira-kira, ikhwah? Adalah mat iwad. Terjadinya mat iwad di sini. Wah, ini Ana sudah bisa memulai nih Pak Ketua? Iya, silakan. Baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Ikhwah, alhamdulillah kita masuk ke sesi rehat sejenak daripada kesibukan tahsin kita. Namun rihlah atau wisata kali ini bukan ke arah foya-foya, namun masih di dalam hal ilmu. Namun di sini kita buat sedikit penguji bagi setiap peserta bagaimana dia akan menghadapi orang lain di dalam membaca Al-Quran. Selama ini mungkin para peserta sekalian banyak mendengarkan anak, ya, terus
mengaplikasikannya dengan dibaca, lalu dia dibetulkan gitu kan. Sekarang adalah bagaimana melatih cara untuk berdakwah sebenarnya ikhwah, ya, yakni dakwah dari ilmu pembacaan Al-Quran. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja sesuai dengan pasang-pasangannya. Berarti yang pertama adalah pasangannya Pak Arman dan Pak Agung. Ya, Pak Arman dan Pak Agung kayaknya nggak mungkin ya Pak. Pak Agung pasti lagi sibuk nih ya. Baik, berarti pasangannya Pak Sisko dengan Pak Sultoni. Siap, Ustaz. Bisa kadalik. Oh iya benar ya. Sahih ya. Baik. Oh. Iya. Jadi ini sekaligus memberikan kesempatan untuk para peserta untuk berdiskusi ya mengenai hukum yang baru saja kita lihat ini pada surat pada surat Al-Adiyat ini. Ya, ini adalah mad iwad. Bagaimana cara pelafasannya? Nah, ini langsung dipulangkan kepada peserta sebelum Ana akan jelaskan nanti pada akhirnya bagaimana peraturan dari mad iwad ini. Baik. Sekarang dari Pak Sultoni bersama dengan Pak Sisko ya. Jadi Pak Sultoni membaca, kemudian Pak Sisko menyimak, dan nanti diputar sebaliknya. Dan penilaiannya pertama yang paling penting adalah apakah terjadi lahan jali atau tidak, gitu ya. Jadi kalau terjadi lahan jali wajib di stop nih, wajib di stop, perbaikin, ulangin Pak, gitu. Nah, baru nanti di akhir bacaan, di akhir ayat berikan koreksi terhadap lahan khofi, gitu. Jadi kalau lahan jali nggak dikasih lewat, lahan khofi di akhir. Anda mau lihat bagaimana kira-kira bapak-bapak sekalian mentasmi dan menggambarkannya melalui kata-kata gitu kan. Apakah kita memiliki sudut pandang yang sama atau tidak? Masya Allah, kita akan lihat di sesi kali ini. Baik, tafadhol mungkin dari Pak Sultoni dan Pak Sisko. Baik, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا Diulang Pak Sultoni, afwan. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah Pak Sultoni. Mungkin saya nggak bisa baca sebagus Pak Sultoni. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Pak? Pak Sisko? Apakah ada ingin tambahan nasihat terhadap sebagian makhraj atau sifat? Di sini hanya satu saja tadi Ustaz, di ayat ketiga huruf ro-nya terpantul agak panjang. Masya Allah, Masya Allah.
harusnya lebih tebal dan lebih tertutup gitu. Iya, baik. Fa'asara. Nah, tadi Pak Sultoni kayak gitu. Fa'asara. Iya, baik. Itu aja sih Pak Sultoni menurut ilmu saya. Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Kelemahan saya di rok tafkim. Masya Allah, ini semakin ketemu kesalahan banyak, semakin cepat naik pangkat ya Pak ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pertama betul, Masya Allah, ya, apa yang dilihat oleh Pak Sisko itu terlihat juga oleh kita ya di sini, yakni Pak Sultoni perlu untuk fokus di dalam menebalkan ro, ya, termasuk di situ pada ayat keempat juga sama, ya, jangan dibahas ringan. Fa'asar nadi, tapi fa'asar nadi, asar nadi, tertutup seperti itu. Baik. Lalu yang kedua adalah mengenai qaf, ya, pada saat qalqalah mohon untuk diistiqomahkan porsinya saja. Adapun sebagian sudah benar tadi. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Sultoni, berarti sekarang gantian nih mentasmi ya. Tasmi. Siap, Ustaz. Masya Allah. Baik, kami menyimak nih, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Maknya 2 harokat. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tidak ada yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Tidak ada yang lain, Pak. Jadi udah mumtaz nih ya. Mumtaz kalau sependengaran saya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang coba berikan nasihat untuk lahan yang khofi jika terjadi atau ada peningkatan kefasihan pada huruf-huruf tertentu? Gimana, Ustaz? Maksudnya ada nasihat untuk Pak Sisko kira-kira dalam bacaannya? Saya merasa bacanya agak terburu-buru sih. Oh, toib. Berarti masalah speed nih Pak ya. Terlalu hadir ya. Berarti PR untuk Pak RW ini nih. Bacaannya harus tadwir. Siap. Masya Allah. Nah, Sultani. Toib. Ada lagi Pak Sultoni nasihat yang ingin diberikan? Mungkin itu kali ya. Ya sebenarnya sih sudah ini, cuman kalau kefasihan saya nggak tahu persisnya gimana, cuman saya merasanya mungkin hoknya sama haknya mungkin belum terlalu beda ya. Oh, toh belum bisa dibedakan gitu ya antara kho dengan ha. Iya, kalau saya ya Ustadz, saya nggak tahu sih. Toib. Masya Allah. Seperti itu Pak Sisko. Berarti ha dengan kho perlu dibedakan ya secara mencolok, karena mereka ini berdua memang huruf dari tenggorokan, terkadang mix up ya. Terkadang memang mix up. Masya Allah. Ada lagi Pak Sultani?
Cukup Ustaz. Masya Allah. Apa-apa. Bacanya soalnya udah pas, cuman itu aja sih. Baik. Masya Allah, Masya Allah. Ada insya Allah majlisun mubarakun ya, bukan ILC ini Pak. Jadi memang beginilah anak ingin datangkan suasana ya. Jadi untuk sebagai informasi untuk yang lain juga, ya seperti inilah suasana keadaan anak-anak santri di pesantren, saling memperbaiki, saling mengkomentari. Namun di sini di dalam majelis yang sama-sama disepakati, bukan sedang dalam majelis yang formal gitu kan. Jadi ada kalanya kita membuat koreksi seperti ini, bermuhasabah gitu kan, menghitung-hitung apakah ilmu kita ini sudah tepat, dan kita bertafakur gitu kan. Dan di sini bersama teman-teman kita yang juga ahli zikir insya Allah. Nah, inilah seperti ini sebenarnya suasana yang memang terjadi ya, di kalangan para santri, saling membenarkan. Baik, barakallahu fikumah Pak Sisko dengan Pak Sultani. Syukran Pak Sultani. Syukran Ustaz. Syukran, sama-sama. Baik, mungkin untuk peserta yang selanjutnya itu kalau keberatan untuk satu surat boleh dipotong setengah surat. Namun kalau misalnya ingin satu surat lebih afdal. Gitu. Karena orangnya sedikit, satu surat nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Baik. Iya. Selanjutnya Ini ada Pak Agung. Ya, ini Mas Agung. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Turut berduka cita Pak Agung. Berduka cita ya Mas Agung. Ya, jazakumullah Bapak-Bapak. Ya, Sabar, ya. Pak Agung. Terima kasih Bapak-Bapak. Diberikan kesabaran semoga ya. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah. Di mana dikebumikan Pak Agung? Gimana Pak? Di mana dikebumikan? Ibu mertua? Dikebumikannya di Cilegon Pak. Oh, Cilegon. Ya. Memang selama sakit beliau itu dirawat di rumah sakit di Cilegon. Oh ya. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak doanya. Sama-sama Pak Agung. Iya, sama-sama Mas Agung. Jadi karena Mas Agung punya pasangan juga absen, jadi hari ini pagi ini dipasangkan dengan Pak Agus lah ya. Bisa ya Mas Agung ya? Mas Agung. Insya Allah. Ya. Pak Agus bisa Pak Agus ya? Pak Agus juga pasangannya Pak Adi juga nggak hadir, jadi Pak Agung dan Pak Agus, nanti Pak Opung sama Pak Rama. Nah, nanti mungkin saya juga sama Ustadz kali ya. Boleh. Itu baru. Nanti pamungkasnya Pak Ustadz sama Pak Nur nanti. Hancur udah. Baik ya, kita mulai ya. Pak Agung, siapa duluan nih tilawah nih? Itu silakan ya Pak Agung dan Pak Agus. Kasih contoh dulu Pak Agung. Monggo Pak Agung. Pak, yang senior dulu aja. Saya dulu Pak Agung. Bentar. Saya pindah tempat dulu karena internetnya kurang stabil di sini. Oh iya, silakan Pak. Yang dibaca surat Al-Adiyat, Ustaz ya? Al-Adiyat. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بصير صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana komentarnya Pak? Komentarnya ayat keempat tadi, fa'asarna, roknya kurang tebal sedikit, tapi sudah tebal, kurang tebal sedikit. Terus yang fawasatna tadi kurang kolkolahnya kurang. Afwan Pak, itu aja dua itu. Mohon dikoreksi Ustaz. Diulang lagi Pak, fawasatna. Wasatnanya tadi kolkolahnya kurang ya Pak Agung ya rasanya. Boleh diulang lagi Pak? Ya. Fawasatna bihi jam'a. Sapoknya. Fawasatna. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi Pak Agus? Bagus, sudah semua nih ya. Anda mau tanya Pak Sultan? Sebenarnya belum bisa koreksi Ustaz, tapi kan ini pelajaran jadi harus dilakukan. Masya Allah, nggak apa-apa Pak. Kita sangat menikmati nih acara kali ini ya, Masya Allah. Coba Anda mau tanya dengan Pak Sultoni nih. Pak Sultoni ada komentar-komentar nggak nih sebenarnya? Menurut saya sih sudah bagus. Ya memang tadi yang kol-kolah itu sudah diperbaiki, selebihnya sudah mumtaz murtafi. Sudah bagus ya. Bagus. Saya nggak ketemu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak, baik, boleh digantian pembacaan Qur'annya dan mentasbihannya. Insya Allah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hayya, komentari Pak. Ya. Ana berlindung dari Ana membuat fitnah di sini Pak ya. Karena Allah Taala melindungi kita semua ya. Afwan Pak Agus, kalau boleh sedikit menambahkan. Jadi panjang pendek harokatnya agak sedikit belum terjaga seperti di surah ke ayat berapa Pak Gung? 678 itu 678 kurang panjang pendek. Dan juga untuk di lafaz huruf kho itu dia kurang
kurang menggelitik gitu kan, jadi seperti kurang harusnya tinggi kan ya. khairil jadi harusnya, jadi epic lotisnya kurang terasa gitu. Masya Allah alaik, Masya Allah alaik. Saya ulangi ya Pak Agung. Insyaallah. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bagaimana Ustadz? Kalau menurut Ana udah jajidan nih Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini kayaknya Pak Ketua nih, kita minta komentar dulu nih Pak Ketua nih. Pak Ketua, monggo Pak Ketua, Pak Ustadz. Oh iya. Ini Pak Agus, ini lihat di layar ya? Iya Ustadz. Iya Pak. Ini hurufnya ini Pak Agus. Kurang satu berarti ya Pak Nur ya? Kurang ini satu dua ya? harokat. Ini ini 2 harokat. Lalu di sini ini juga 2 harokat. 2 harokat ya. Pak Agus tadi bacanya saya ulangi lagi. Jadi enggak panjang ininya di sini. Saya ulang lagi Pak Nur ya. Ya, Bagus, silakan. Innal insana li rabbihi lakanud. Iya. Wa innahu ala wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ya, cakep. Lumayan. Mantap. Masya Allah. Dapat, pokoknya ingat ya jahitan dari Pak Agung ya, Pak Agus. Maafkan ya Pak Agus ya, saya jadi nggak sopan sama yang senior nih. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Agung dengan Pak Agus. Selanjutnya kita serahkan kepada ketua untuk memilih. Ini saya nggak tahu ya kenapa speaker saya tuh suaranya macam pecah-pecah gitu. Sama nggak ya sama Bapak ya? Kalau enggak Pak Ketua. Karena oke. Jelas Pak Ketua suaranya. Jelas ya. Ini saya kok dengar pecah-pecah gitu suaranya, jadi nggak pede juga nih. Tadi sempat pecah-pecah sebentar sih Pak Ketua, tapi udah nggak lagi. Udah nggak lagi ya. Selanjutnya nih peserta terakhir nih. Peserta senior kita nih, Opung dan Pak Rama. Masya Allah. Masya Allah, terakhir pula nih ya. Siapa dulu Pak Rama? Hah? Siapa duluan? Silakan Pak Muslim mungkin. Saya ini pakai HP laptopnya ini masalah nih. Jadi saya baca dari Al-Quran langsung ya Pak, terlalu halus di situ nggak kebaca sama saya. Iya. Silakan. Poib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha wal muriyati qadha fal mughirati subha fa asawna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a inna
innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak Rama. Sulit nih. Banyak. Ada nasihat-nasihat tertentu atau ada kesalahan? Mungkin sedikit kebetulan saya amati ya. Mungkin yang di ayat terakhir itu la-nya mungkin tasydidnya masih agak kurang. Iya. Baik. Boleh diulangi Opung? Sesuai yang didengarkan tadi barusan bahwa tasydid di lam. Tasydid yang terakhir ya. Ya. Terakhir. Nah. Di tempat saya ini ada echo nih, apa benar ya Pak? Iya benar. Ya, ada echo. Itu karena dua account berbarengan, Opung. Apanya? Dua device-nya berdekatan. Opung kan login di dua ya. Satu mungkin di laptop, satu di handphone. Dia kalau berdekatan gitu. Oh, bentar. Udah Pak ya? Iya. Sudah. Ya. Terakhir. Inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Baik. Masya Allah. Apa ini Pak komentarnya ini? Jayid jiddan, ahsan. Baik. Murtafi. Jali. Masya Allah. Jadi nggak ada ya? Insya Allah jadi nggak ada. Alhamdulillah. Insya Allah nggak ada. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Kita minta gantian nih, Opung nih. Minta latih keanehan di dalam mendidik murid-muridnya nanti ini, insya Allah. Insya Allah. Gantian ya. Nah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alaik. Gimana, Pak Bung? Gimana, Pak Muslim, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Susah koreksi. Ini senior semua nih, anak mentasbih aja nih Pak, perbincangan senior. Agak kurang lancar sih memang. Iya kurang lancar sedikit ya Pak. Ada tadi beberapa panjang pendek yang kurang ya? tepat itu. Iya. Cuman Baik. saya tadi lupa mencatatnya yang di mana. Masya Allah. Ini konflik di antara senior ini dia lupa, ini dia. Kadang-kadang udah emosi gitu kan, tapi lupa masalahnya apa gitu. Masya Allah. Masalahnya mencatatnya nggak secepat yang membacanya Ustaz. Jadi Masya Allah. mana nih yang apanya? Tadi ada gitu. Jadi baiknya mungkin dia kena anda jali gitu, jadi nggak bisa di stop di tengah gitu di akhir. Tapi akhirnya kok jadi lupa. Gitu. Oh Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi penilaiannya yang gimana? Yang penting panjang pendeknya ya, Opung ya. Ya. Baik. Pertama penilaiannya itu ya panjang pendek, kemudian kelancaran antara pembacaan satu huruf dengan huruf berikutnya. Nah, itu yang saya lihat, dan kemudian ada beberapa juga tadi kol-kolahnya kurang ditekan gitu. Oh iya, baik. Cuman saya nggak sempat catat secara spesifik yang mana gitu, Pak. Tapi mungkin ini pelatihan namanya ya. Mungkin nanti lebih bisa mencatatnya mungkin ilmunya. Gitu Pak Saad. Masya Allah, Bung. Barakallahu fiik. Makasih, Opung. Barakallahu fiikum, Pak Ramadan Opung. Masya Allah. Mantap. Udah habis Pak Ketua ya? Udah habis. Tinggal terakhir kita berdua nih. Masya Allah, kita berdua terakhir. Betul, Pak Ketua. Takbir ya, duluan ya Pak Ketua ya. Yang kami lakukan duluan Pak Ketua. Anak duluan? Ya. Anak duluan ya? Insya Allah. Iya. Aduh. Karena nggak grogi maksudnya gitu. Minum dulu. Masya Allah. Ini semakin banyak dapat kesalahan orang nih, semakin cepat naik pangkat kita Pak Ketua ya. Masya Allah. Baik, tafadhol Pak Ketua. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, baik. Anak dapati 3 kesalahan ya. Pertama, tapi kesalahan ini kesalahan yang khafi, ya. Bahkan sebagiannya tidak termasuk kesalahan yang khafi, namun dia sebagai peningkat ya atau kefasihan. Pertama pada ini ayat huruf layyinah, kedua ya, syaiton. Syaiton harusnya syaiton. Baik. Syaiton. Kedua, Pak Ketua sebagai peserta tahsin tingkat lanjutan ini sudah mulai dijaga nih mengenai ri ya, karena ri pada saat dia kasroh dia sudah tidak isti'la atau berkurang keisti'laan. Ini ada kekhususan pada wain ya, wain of ya, termasuk kho juga. Jadi fal muri dia biasa aja fal muri, gi biasa, tidak dibuat isti'la fal muri seperti itu. Nah ini dan yang terakhir tadi pada sa yang ditebalkan ke ro, ikut-ikutan tebal ya. Fa'asor sudah masuk ke situ tadi. Harusnya fa'atar. Ya, fa'atar. Ini semuanya masalah yang tidak bisa dinilai oleh ini ya peserta tahsin dasar tentunya ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang anak gantian nih, Pak Ketua. Iya, syukran Ustaz. Insyaallah. Afwan. Cari sebanyak-banyaknya ya. Ayo, Bapak cari banyak-banyak, ayo. Masya Allah. Rame-rame. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Mantap. Mumtaz Murtafi ini. Masya Allah, ini tidak sekedar pertemuan ya. Wah, harus dapat nih Ketua. Anak aja ada ngerasa kurang tadi nih. Pak Ketua. Masya Allah, apa tuh dia? Ini kalau jadi imam, Ustadz begini ya bacanya. Oh, Masya Allah. Enggak, Pak. Kondisional, Pak. Biasanya kan kalau ngajarin kita ditahkik gitu. Jadi tadi lebih cepat. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau kecepatan ya saya selalu pakai yang tadbir ide. Nanti kalau pakai tahkik, kelihatan banget mana yang salah sama Pak Ketua. Iya. Baik, saya tahkik malah salah jadinya. Masya Allah. Baik, ada nasihat untuk Ana? Saya sih nggak ada ya. Saya merasa udah oke. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang lain. Mungkin ada Pak Sultoni, mungkin Pak Sisko. Nggak ada, saya malah ingin belajar. Tadi saya perhatikan fa-nya itu yang persis seperti yang Ustadz ajarkan. Fa gitu, keluar dulu anginnya. Itu oh seperti ini, saya jadi oh maksudnya seperti ini. Kemudian ro-nya saya perhatikan, oh harusnya saya seperti ini, gitu sih pelajaran yang saya dapat.
Oh, Masya Allah, Masya Allah. Taib. Mudah-mudahan bukan sekedar komplimen, tentu bacaan Ana masih banyak yang perlu diperbaiki, ikhwan. Sejujurnya, jika Ana berhadapan dengan Syekh. Karena kenapa Ana berkata seperti itu? Bukan untuk meragu-ragukan ilmu yang selama ini telah diberikan, ya. Namun mengenai baca Al-Quran ini masalah atau mengenai bagaimana Allah berikan hidayah kepada seseorang hingga memiliki lisan yang fasih. Dan hal ini dilakukan oleh para masyaikh di Arab sana. Ya, mereka menjumpai imam yang setara, mungkin derajatnya dengan mereka saling bermuhadasah, saling mengkoreksi akan hal ini. Ya, oh anta seperti ini, anta seperti ini. Tapi ini majelis tertutup karena di sini tentunya sedikit banyak ada mengumbar sedikit aib, kan seperti itu. Dan ini kita lakukan secara tertutup. Dan hal ini Masya Allah tentunya banyak dapat sisi-sisi hikmah yang bisa dipetik, ya, karena hal ini juga bukan kita mengada-ngada, namun kita mengikuti program-program yang telah berlalu oleh para pendahulu. Yang pertama, ikhwah, iya, boleh. Mau nanya dikit, Ustaz, ya. Boleh, Opung. Nah, kalau dalam koreksi ini, seandainya kita berbeda pendapat, kan ilmunya juga beda-beda, tingkatannya bisa beda, Ustaz. Gimana itu? Yang dikoreksi merasa dia nggak salah gitu, atau memang yang mengkoreksi kemungkinan dia mungkin kurang tepat juga. Kira-kira gimana adabnya itu saat kita nih supaya sama-sama enak gitu? Masya Allah, kalau ini sama-sama enak. Damai lah, Opung. Jujurnya, Opung, ini damai dong, Opung. Ini juga masalah Ana juga, ini bukan masalah Opung saja, ini bahkan masalah manusia, ya, bagaimana adab kita untuk memperbaiki orang lain yang salah. Ini justru Ana perlu belajar sama Opung nih sebenarnya. Tidak ada kaidah syar'i di sini, melainkan hanya bagaimana adab kita atau bagaimana perasaan kita menyangkut kepada perasaan orang lain dalam menegur kesalahan, gitu kan? Karena keduanya sama-sama menginginkan kebaikan. Masya Allah, Ana nggak tahu jawabannya apa nih, Opung. Masalahnya ini, kalau yang dikoreksi merasa dia nggak salah gitu, ataupun yang mengoreksi mungkin salah dia, tuh gimana tuh? Poin. Jadi kalau kita ingin bagusnya, naam. Jadi kita memakai ini kaidah usul jadinya. Sebaiknya sih kaidah usul ini yang di nomor 2 kan setelah kita mendepankan akhlak, ya. Kalau kaidah usul tentu pertama, jika ada terjadi kedua pendapat, itu kembali kepada ayat Al-Quran, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulah, gitu. Jadi siapa di antara dua ini yang punya dalil? Nah, seperti itu. Kenapa seperti ini? Lianna Dr. Aiman Rusdi yaqul seperti ini. Yang satu, dia hanya kuat dengan ro'yu, dengan pendapat ro'yu, namun dia tidak punya dalil, maka ini dilemahkan. Ini kaidah usul aja, tapi ini hanya sekedar informasi bagaimana kita harus bijaksana di dalam mengambil sebuah pendapat. Karena tentu masing-masing pendapat tidak mau disalahkan, gitu kan? Masing-masing pendapat yang telah diutarakan tersebut menuai manfaat pula pada si pelaku, kan gitu kan? Maka kaidah usul masuk di sini, ya. Jika ada dua pendapat yang berbeda, maka kembalikan dulu kepada Allah dan Rasulnya, yakni pada dalil. Siapa yang mempunyai ilmu tentang dalil, siapa yang hafal matan lebih dulu nih, Masya Allah. Jadi dia yang dimenangkan dalam hal itu. Namun tentunya di dalam masalah khilafiyah ini, dia tidak cukup dipandang dari satu refleksi aja, kan gitu, Opung. Ya, saat ini memang saya nggak punya dalil atau tidak punya teori, namun saya pendapatnya saya ingat benar, saya kuat, saya dapati dari ustadz ini pulan. Nah, ini masuk kaidah baru di dalam ilmu hadis pun dibahas juga ini, ya. Apa namanya, tingkat-tingkat hadis, ya. Ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang syadz, ada yang munqati, mudallis, ada hasan li ghairihi, dhaif li ghairihi, li zatihi, dan banyak ini tingkatan-tingkatan. Tujuannya untuk apa? Diberikan tingkatan ini adalah supaya untuk memilih mana yang terkuat, diambil jadi acuan hukum. Sebenarnya itu. Nah, seperti ini juga alhamdulillah nih, kita Opung memberikan pertanyaan, ya, mengenai ini. Bagaimana mengambil pendapat yang terkuat? Tentu kita harus yakin dengan ilmu kita, dan namun kita harus memandang orang lain
memberikan uzur yang banyak pada orang lain terhadap statement yang mungkin ambigu bagi kita. Karena keputusan itu tidak terburu-buru untuk diputuskan kan gitu, seperti itu kira-kira. Mungkin maksudnya gini Ustadz, maksudnya Opung seperti saya ya. Saya sebenarnya salah ketika mengoreksi seseorang, atau tadi misalnya saya bilang ke Pak Sisko bahwa ini untuk peningkatan ini mungkin sebenarnya sudah benar, jangan-jangan gara-gara saya kasih saran malah jadi salah. Nah itu mungkin maksud Opung, mungkin ada jurinya, pemutusnya, misalnya dalam hal ini Ustadz yang bilang oh enggak itu udah benar gitu, jadi sudah pas, nanti kalau diperbaiki malah jadi salah bacanya, salah. rusak gitu maksudnya Ustadz. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Jadi Masya Allah, Taib. Anda baru dapat apa yang dimaksud. Berarti bagaimana kondisinya ini seperti ini, yang solusi untuk kedua belah pihak ini gitu ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Tentunya belajar tidak boleh diputuskan, Opung dan Pak Sultani. Ini bukanlah bagian dari ilmu yang qat'i. Maksudnya sebagaimana kita pelajari di Haqqoh ini, kita menganggap ilmu yang disampaikan oleh pengajar itu sebagai penguat, sebagai pondasi. Namun ini sebagai penguat, dengan teman-teman kita ini sebagai penguat. Bagaimana melatih? Tentu tetap saja pada saat terjadi perselisihan, yang paling baik itu adalah mendatangkan orang ketiga yang lebih alim kan, seperti itu kan, sebagai penengah. Aja menilai. Tentu kehadiran guru tidak akan bisa mungkin atau mustahil untuk ditinggalkan. Ya, meskipun kita telah belajar seperti kami ini, kami malah khawatir gitu kan, dan saling menasihati asatidz yang lain yang menghabiskan waktunya untuk belajar terus, untuk mengajar terus, gitu kan. Anta kok padat sekali gitu kan. Kita lihat di kajian tidak pernah belajar. Nah, jadi proses ini memang belajar dan mengajar ini tidak bisa terlepas daripada kehidupan seorang yang mendekat dengan ilmu atau kehidupan potret para ulama, seperti itu. Betul, ya, gimana Pak? Ustadz, boleh nanya juga sejalan dengan topik ini ya. Baik. Di dalam ilmu tajwid ini apakah ada juga beberapa macam aliran atau mazhab gitu yang satu sama lain ada perbedaan dan sama-sama diakui itu? Adakah seperti itu? Seperti di dalam ilmu fikih misalnya, contohnya. Jadi dalam ilmu tajwid apakah ada seperti itu? Masya Allah, maujud Pak, hadir. Masalah itu memang hadir. Perbedaan pendapat ini, karena ini bukan ilmu yang diturunkan sebagai visual gitu kan, atau bentuk yang otentik. Ini ilmu yang disampaikan secara musyafahah antara bibir dengan bibir, dan dalam porsi yang sangat besar sekali. Zaman dulu nggak seperti kita kalau duduk menuntut Al-Quran Pak. Ya, misalnya Imam Abu Hanifah duduk menyampaikan informasi mengenai ilmu ya, ilmu dan hadis. Itu yang duduk tuh ribuan gitu. Dan yang mengaku muridnya Imam Abu Hanifah itu juga ribuan jumlahnya gitu kan. Bahkan murid dekat itu puluhan hingga ratusan, seperti itu. Dan ini tentu bisa sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam satu qaul saja. Dalam satu qaul, maksudnya dalam satu perkataan itu bisa jadi banyak berbeda pendapat. Dan ini telah eksis atau terjadi. Contohnya seperti perbedaan pendapat mengenai nama, ya, nama antara idgham, madlin. Madlin disandarkan kemana? Ke hukum huruf mad yang huruf fathah yang diberikan ya sukun, atau seperti ila fi Quraisy, gitu kan, mad arif sukun yang terkandung dalamnya cara layyina. Itu menjadi perbedaan pendapat. Yang mana sebenarnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita meniru cara kita mengaji dengan lisannya Nabi SAW. Sebenarnya ujung-ujungnya seperti itu. Tapi mana yang kita yakini adalah bukan pendapat mana yang kita saat ini mana saat ini kita duduk, apa pendapat yang masyhur, bukan. Namun yang kita yakini adalah pendapat yang paling kuat dengan Allah dan Sunnah, dengan Quran dan Sunnah. Nah, itulah cara berpikir ahlu sunnah kan gitu kan. Kenapa namanya ahlu sunnah? Selalu mengkait-kaitkan dengan sunnahnya Nabi SAW, seperti itu. Iya, iya. Banyak perbedaan Pak, termasuk juga perbedaan. Ada yang menganggap makhraj itu ada 17 bagian,
Ada yang menganggap makros 16 bagian, ada yang menganggap makros 14 bagian. Nah, ini imam besar semua nih. Al-Farra, Allah Ta'ala, ya Imam Al-Jazari rahimahullah Ta'ala, ini berselisih mengenai pendapat ini. Ro, nun, dan lam, satu makros atau beda makros, diselisihi. Berdasarkan ilmu. Nah, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak Rama. Ada lagi pertanyaan dari ikhwah sekalian? Baik, alhamdulillah ini sambil menunggu jika ada pertanyaan. Alhamdulillah ya, rihlah sesi pertama nih ya, kita sudah melakukan bagaimana cara mengkoreksi satu sama lain, yaitu membetulkan, ya mentahkik satu sama lain. Jadi nama permainannya ini adalah tahkik juga. Tahkik itu saling menyimak, mentasmik dan tahkik. Ya, disimak dengan benar, diteliti. Dan di sini alhamdulillah tentu banyak sekali pelajaran, ya, dari pelajaran adab hingga pelajaran bagaimana kita mempraktikkan apa yang kita ketahui, apa yang kita ilmukan, yang memiliki ilmu dan memberikannya kepada orang lain, ya, dengan cara yang paling ma'ruf, yang paling halus, ya. Yang pertama, poin yang didapat adalah kita mendapati bahwa Allah memberikan kita hidayah untuk bisa melihat kesalahan. Ya. Kesalahan ini bukan untuk dikerjakan gitu kan, namun untuk difahami bahwa dia ini adalah perbuatan salah. Ya, maka harus dicari apa namanya kebenaran. Setelah itu kebenaran. Kebenaran ini letaknya di hati, ikhwah. Ya, adalah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita yakin dengan kebenaran yang ada dengan tetap terus bergantung kepada Allah, ya, menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Ya, ini kepada Allah kita meminta doa setiap hari atas ilmu yang telah ana pelajari ini. Ya Allah, ana yakin berdasarkan akal ana gitu kan. Maka ana berpegang kuat terhadapnya. Namun ana berikan hidayah juga ya Allah. Bimbing terus. Ya. Yang kedua adalah dengan hablum minannas. Bagaimana kita memberikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla, agar mereka dapat menerima hidayah. Tentunya kita perlu mempelajari bagaimana psikologi orang, contohnya gitu kan. Ada banyak pelajaran lagi di luar daripada sekedar mengetahui bacaan tajwid. Nah, ini beban manusia yang cukup berat gitu. Yang kedua adalah kita memahami bahwa ini adalah sunnahnya para ulama. Duduk mengambil orang yang sederajat ilmunya kurang lebih, ya, lakukan pertanyaan, saling menunduk, saling memberikan peluang bagaimana pendapat. Ini adalah potret para ulama seperti itu. Bukan seperti saat ini yang menganggap ada dua power yang sama itu menjadi rival gitu kan. Tidak. Cara Islam adalah dengan merangkul dan duduk bermajelis bersama, saling jamu menjamu, ya, datang mendatangi. Dan ini adalah tujuannya daripada kita yang di dalam ini semua ahli ilmu. Dan yang ketiga, hikmah yang lain adalah bahwa kita tidak fanatik kepada seseorang. Ana sebenarnya ingin melepaskan hal ini, ya, bahwa ana memiliki walaupun di sini sebagai narasumber, dan tentu tidak akan pernah terlepas daripada kesalahan, sekalipun kesalahan tajwid dalam ana membaca ini, ya. Ini karena ana adalah manusia, ya, ilmu yang ana sampaikan ini adalah amanah dari Allah, dan ana memiliki banyak maksiat tentunya, ya, yang mencegah terkadang sedikit banyak ilmu ini hingga ke dada-dada para manusia. Dan ini tentu perlu sosok-sosok yang mampu mendukung, ya, dengan cara yang sangat ma'ruf, yang sangat lemah lembut, gitu kan. Bagaimana menjaga ujung-ujungnya menjaga keharmonisan halaqah ini, ya, keharmonisan agama ini lebih luasnya, gitu kan, saling menjaga aib dan saling mengerti bahwa penyokong satu sama lain adalah sharing tentang ilmu, ya. Karena itulah makhluk manusia mendapati sebuah derajat yang sangat mulia, yakni karena Allah mengajarkan asma, ya, wa'allamal asma kullaha. Allah bilang tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Pada saat penolakan malaikat terhadap penciptaan manusia kala itu,
malaikat sudah ada yang bisa membaca masa depan, ya, bahwa tahu manusia ini memiliki sifat saling sikut menyikut, bahkan saling bunuh membunuh, dan sifatnya suka merusak bumi. Malaikat memprotes Allah saat itu, bagaimana kami ini bisa terima seperti itu kan. Namun setelah itu Allah bilang, kayak saya lebih tahu daripada kalian semua. Dan Allah mengambil Adam alaihissalam untuk mengajari, ya, asma. Ya, ini jadi ternyata proses memuliakan seseorang itu adalah dengan sharingnya ilmu, berkembangnya ilmu di sekitar kita. Setelah itu Allah tunjukkan kepada para penduduk langit, termasuk para malaikat di situ, tsumma aradhum 'alal malaikah. Disampaikanlah Adam alaihissalam ke hadapan para malaikat dan menyebut nama-nama. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sampai miliaran nama. Ini langit, ini bumi, ini bintang, ini busan, ini daratan, lautan, dan semuanya. Hingga malaikat menyebut, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, dia malaikat menyerah, benar-benar ini adalah sebuah hal yang sangat besar, yakni manusia diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla memiliki ilmu. Baik, sebenarnya itu saja ikhwah yang ingin Anda sampaikan kepada sekalian, insyaallah ta'ala calon-calon para pengajar Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, kita hidupkan, kita meriahkan majelis ini, karena disinilah tempat kita bertemu, tempat kita menggali ilmu, tempat kita saling sokong menyokong, ya, memperkuat ini salah, ini benar, bagaimana cara memperbaiki dan cara menutupi kesalahan tersebut, dan juga tentunya bersama-sama kita menghadapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kita semua lakukan ini bukan untuk kekayaan, bukan untuk reputasi, bukan untuk supaya dianggap orang sebagai orang soleh, namun kita ingin kita dapat melihat wajah Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baik. Barakallahu fikum ajma'in, ya jamaah. Mudah-mudahan rihlah yang sesi pertama ini bisa dinikmati, ya, sebagaimana kita menunggu bus pariwisata gitu ya. Mungkin pertama tujuannya ke Anyer dulu gitu kan. Habis itu tur ke, ini adalah sesi pertama kita. Insya Allah sesi kedua ada rihlah, bentuk rihlah yang lain, ada games-games yang lain yang bisa kita dapati pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah ta'ala. Apa dia? Nah, akan kasih tahu nanti pada saat halakoh ya, agar surprise saja. Masya Allah, tentunya kita penuhi games ini dengan hal-hal yang bermanfaat, kita menjauhi dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Maka dari itu Ana menghimbau para peserta sekalian yang mudah-mudahan Allah muliakan, untuk mari kita sama-sama berdoa terhadap majelis ini agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang dalamnya istiqomah di dalamnya. Baik, itu saja mungkin dari Ana. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati dari para peserta sekalian. Tentu saja yang baik itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang sia-sia maupun keburukan itu disandarkan kepada makhluknya. Ana kembalikan majelis ini kepada Pak Ketua. Baik, jazakallah Ustaz Abu Omar. Iya. Baik, Bapak-bapak semua, kita telah melewati sesi rihlah tadi ya, Pak Sultoni dan Pak Sisko tadi saling menilai ya. Pak Sultoni tadi katanya apa, tafkimnya kurang, Pak Sisko bacanya ngebut ya. Untuk Pak Agung dan Pak Agus, ya Pak Agung tadi dinilai apa ayat terakhir tadi ya, kalau nggak salah lam tasdid ya. Tadi apa ya, lam tasdid apa tadi lupa saya. Pak Agus nilainya. Terus sama kol-kolah ya, kalau nggak salah kol-kolahnya Pak Agung ya. Pak Agung tapi udah left nih ya. Nah kalau Pak Agus itu matobi'i ya, hampir semua matobi itu tadi Pak Agus tuh. Ya, jadi
untuk kedepannya matobi'inya harus diapakan. Ini matobi'i ini termasuk lanjali ya Ustadz ya? Panjang pendek ya? Nah. Jali. Ya, jadi mesti ini memang harus hati-hati nih. Apalagi nanti kalau udah sampai masuk ke hafalan. Karena kalau udah nanti udah setoran tuh sama ustadznya, itu nanti diketok tuh. Ulang lagi. Ketok lagi, ngulang lagi. Ya kan? Jadi itu mesti itu agak diperhatikan ya. Opung nih boleh juga nih sekarang ya, mantap nih opung. Masya Allah. Opung saya nilai mantap ya kan, walaupun bacanya masih lambat, tapi bagus menurut saya. Memang harus itu ya, harus lambat gitu ya. Tahqiq ya. Jadi tadi dinilai sama Pak Rama di ayat 11 ya, lam tasdid. Dan Pak Rama tadi juga dinilai sama Opung panjang pendeknya dan kol-kolanya, cuma lupa letak ayatnya ya. Nah, nanti mungkin untuk next nanti mungkin Opung catat, pegang bolpen Pung, mana yang dikurang nih. Ya. Ya. Terus tadi ingin meluruskan sedikit mengenai pertanyaannya Opung kalau nggak salah ya, mengenai penilaian ini juga. Nasihat saya kalau menilai teman ataupun lawan tuh juga jangan bikin down juga gitu, karena jangan bikin down lawan gitu kan. Maklumlah kan kalau orang Medan kan langsung ini salah kau umpamanya. Cuman karena itu bikin down lawan sehingga dia malas gitu loh, takut salah nanti baca, daripada salah udah nggak ikut lagi ya gitu. Nah, ini jangan sampai ada yang kecil hati seperti itu terus ngambek nggak mau ikut gitu ya. Masya Allah. Enggak, mudah-mudahan enggak Pak Ketua. Ya, jadi mesti jaga hati juga nih Pung ya kan. Nah, ini kan artinya kan gini, ini kan training untuk menjadi pengajar ya, betul kan? Pak Ketua, Masya Allah. Bagaimana kita mengkoreksi lawan kita, ya kita harus memberikan bagaimana, kita harus menjaga hati juga kan gitu. Menjaga hati ini kan kerjaan, nggak ada mata kuliahnya di kampus kan, nggak ada mata kuliahnya, mata pelajarannya di SMA. Jadi menjaga hati ini ya kita bagaimana caranya supaya partner kita bisa mengikuti dan bisa mau diajarkan dengan keinginan hati kita. Jadi kita memang harus dengan kelembutan. Itu cuma nasihat dari saya. Ya, saya rasa sudah cukup nih waktunya ya. Memang kita sengaja untuk refreshing ini waktunya nggak kita panjang-panjang, sebenarnya 1 jam sebenarnya cukup ya. Jadi itu saja dari saya. Apakah dari bapak-bapak ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Sultoni, Pak Agus, Pak Rama, Pak Sisko dan Opung atau Papi? Papi silakan. Untuk yang belum bagaimana nih Pak Ketua? Ya, kita masih ada 1 sesi lagi. Ada lagi. Atau dua sesi lagi yang insya Allah ini semuanya untuk melatih skill kita bersama insya Allah. Iya. Masih surat yang sama Ustaz? Masih surat yang sama, namun ini karena tingkat kesulitannya berbeda-beda, maka pasangannya ini pun nanti akan digabungkan lagi. Misalnya contohnya saat ini kan pasangannya Pak Sultoni dengan Pak Sisko. Nanti akan dipasangkan lagi 2 pasangan dengan pasangan lain untuk menyerang pasangan yang lain. Karena ada misi yang lebih susah seperti itu. Anda ingin mengkoreksi bagaimana sensitivitas tentang sifat huruf huruf rokhwah misalnya, atau indikasi kesalahan pada hasramah. Nah, ini harus bersekutu ini para mentor gitu kan. Dan nanti tentunya di akhir pembahasan nanti kita akan buat hasil hasil akhir gitu kan, bagaimana untuk dibahas bersama-sama. Tentu ini hubung kaitnya dengan
cara sistem pembelajaran kita juga. Ya di sini tempatnya Ana juga melihat bagaimana apakah jika ada kesalahan yang sama-sama terjadi dan tidak disadari, nah ini berarti perlunya pengulangan pada materi tersebut pastinya kan Pak. Berarti ini adalah sebuah tolak ukur juga karena memang surat Al-Adiyat ini sebagai checkpoint kita, sebagai checkpoint untuk tahsin kita insya Allah. Dan Masya Allah ini checkpoint kita 6 bulan Pak ya, 6 bulan atau 7 bulan ya, bulan ke-7 ini nggak salah ya. 7 bulan Ustaz. 7 bulan dan pertemuan tuh hanya sekali seminggu. Masya Allah. Ana sejujurnya Ana belajar tahsin ini 2 tahun Pak. 2 tahun dan seminggu tuh 2-3 kali. La haula wala quwata. Mendapati checkpoint pertama itu di 1 tahun dulu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi halaqah ini. Amin. Amin. Ana 3 tahun Ustaz. Masya Allah. Ada yang lebih senior lagi. Ada mahasiswa abadi juga rupanya di sini. Iya. Ana 3 tahun, 2 kali nggak kelas ya kan. Nah, itu. Ya. Jadi nanti kalau suratnya kita rubah bisa nggak Ustaz? Kita boleh. Ini tidak terkait dengan surat tapi yang pilih nanti suratnya yang mana gitu kan? Mana iya. Apa kan? Baru ini. Tidak terpaku dengan surat, kita terpaku dengan apa yang sedang dibahas. Ya, kita kan membahas tajwid kan gitu. Membahas tajwid boleh, surat berbeda boleh, Pak Ketua. Ya. Ya. Baik. Saya rasa kalau Papi mana nih videonya? Kok nggak on nih Papi nih? Nah, gitu dong. Masya Allah. Papi, apa kabar Papi? Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Papi. Sehat ya. Oke, nanti Papi apa namanya monitor aja nggak apa-apa. Iya. Ada juga ya. Baik, saya rasa kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pak Ketua. Terima kasih Pak Sisko, Pak Bung.